Kembali bersama kami, pemirsa di channel YouTube Jaksapedia, Jaksa Penuntut Umum Kejari Karo Wira Arizona sempat mengungkapkan ahli videografer yang dihadirkan terdakwa, Immanuel Prasetyo Ginting. Di sini ahli Immanuel menyatakan production video design bagian dari pra-production, jadi tagihan yang double itulah yang dinolkan. Disebut-sebut ahli kita tidak capable gitu kan. Makanya di sini saya mau menuangkan pendapat dari ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat di persidangan, yaitu ahli Immanuel Prasetyo Ginting. Nah di sini ahli videografi ini menyatakan bahwasannya production video design itu merupakan bagian dari pra-production. Jadi di before production ini sudah dirincikan di awal atas, tapi di bawah ditambahkan lagi dengan production video design. Nah di sini juga keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Immanuel Prasetyo Ginting, bahwasannya talent itu sama dengan manpower. Manpower itu apa? Yaitu kameramen, cutting, editing, dubbing. Maka tagihan yang double ini itulah yang dinolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dinolkan, bukan skill pekerjaannya yang dinolkan. Ya, menariknya pemirsa, saksi ahli yang disebut oleh jaksa tadi buka suara di media sosialnya. Ia menduga penjelasannya diterjemahkan lain dan ada pemelintiran keterangan. Perkenalkan, nama saya lengkapnya Immanuel Prasetyo Ginting, bukan Prasetyo Ginting. Jadi saya adalah nama yang disebutkan oleh si jaksa penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, yaitu kasus yang lagi viral sekarang, videografi yang dihitung nol di beberapa mata anggarannya. Oke, nah saya benar, saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Amsal Sitepu dalam persidangan ketika persidangan itu berjalan. Dan saya juga baru dapat info tentang bahwa nama saya ternyata disebut nih, pada akhirnya diungkap di publik bahwa saya adalah saksi ahlinya. Benar. Jadi teman-teman mungkin semuanya kalau mau lihat latar belakang saya, kenapa saya bisa dikatakan saksi ahli, itu juga mungkin nanti bisa ditelusuri rekam jejak saya. Ya, sebelumnya kasus Amsal Sitepu viral, dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal juga menjadi pembahasan di media sosial. Cuma pencari keadilan, Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa, Pak. Sebelumnya, netizen mempersoalkan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan Amsal Sitepu. Beberapa diantaranya soal penyewaan drone yang harusnya 30 hari, namun hanya digunakan kurang dari 30 hari. Jadi bukan masalah skill kemampuan, tetapi di RAB itu untuk kegiatan, contohnya untuk kegiatan sewa drone 30 hari, ternyata dilaksanakan hasil dari penurunan cuma berapa hari, 12 hari, tapi dibayar full, contohnya seperti itu. Terus biaya untuk editing segini sudah diangkat, didabelkan lagi seperti itu yang didapat. Ini salah satu beberapa modusnya seperti itu. Jadi di RAB-nya. Dan orang desa ini kan dari dana desa misalnya. Nah, kepala-kepala desa ini kan nggak terlalu paham. Ini yang membuat RAB-nya berdasarkan ini berasal dari rekan-rekan itu sendiri. Sementara kegiatannya itu tidak dilakukan sepenuhnya sesuai dengan yang di RAB. Nah, ini masalahnya di sini. Sementara pembayaran full seperti itu. Jadi seperti itu. Selain soal penyewaan drone, netizen juga menyoroti soal dugaan pelanggaran Amsal karena menggunakan bahasa Inggris dalam dokumen penawaran. Jaksa mencurigai ini disengaja memanfaatkan ketidakpahaman kepala desa. Bahwasannya memang si Amsal Krisis Sitepu ini memanfaatkan ketidakpahaman dari masing-masing kepala desa. Yang dimana dari dokumen penawaran itu semuanya bahasa Inggris, yaitu before production, konsep ide, sewa peralatan, kamera dan personil production gitu. Jadi dia ini menggaungkan bahwasannya ini secara teknis loh seperti ini, yang tidak dimengerti oleh masing-masing kepala desa. Tapi dia dengan menunjukkan hasil-hasil video yang telah dia buat sebelum-sebelumnya dengan iming-iming ini bagus, hasilnya bagus, menaikkan masing-masing potensi desa, seperti itulah kira-kira Mas. Jadi sama sekali dari awal bahwasannya kepala desa itu tidak mengerti sama sekali isi dokumen penawaran. Dikutip dari sippnmedankota.go.id, di situ tertulis data perkara.
di mana di situ disebutkan rincian dana yang diajukan Amsal dengan detail masing-masing kebutuhan, total senilai 30 juta rupiah. Sementara itu, menurut hasil perhitungan analisis ahli Inspektorat Kabupaten Karo, seharusnya anggaran senilai 24.100.000 rupiah. Namun kemudian kasus ini viral di media sosial dan dibahas di DPR RI hingga akhirnya videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Pertanyaannya, apakah bebasnya Amsal Sitepu karena memang hasil dakwaan yang tak terbukti atau karena viral di media sosial? Apakah benar kalimat no viral, no justice? Yes, menarik tadi ada poin bahasa Inggris. Moving on to the next story. Kita lanjutkan pemirsa ke informasi yang sama. Berikut videografer tersangka dugaan kasus korupsi dana desa Amsal Sitepu divonis bebas hari ini. Sebelumnya Amsal mendapat penangguhan penahanan atas permintaan Komisi 3 DPR RI yang sekaligus menjadi penjamin Amsal. Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Sitepu tidak bersalah dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Amsal sebelumnya dituntut 2 tahun penjara oleh jaksa dan juga dituntut membayar uang denda dan pengganti 50 juta rupiah. Sebelumnya kasus Amsal Sitepu menjadi sorotan Komisi 3 DPR melalui rapat dengar pendapat. Komisi 3 meminta penangguhan penahanan Amsal, bahkan Komisi 3 menjadi penjamin hingga akhirnya kemarin Amsal Sitepu keluar dari rumah tahanan Tanjung Gusta, Medan. Amsal ditetapkan menjadi tersangka pada 19 November tahun lalu dalam kasus dugaan korupsi dana desa pengerjaan pembuatan video profil desa. Hingga akhirnya Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Amsal Kristi Sitepu dinyatakan tidak bersalah dalam kasus korupsi pembuatan video profil desa. Dan Amsal menyambut baik dan mengaku kebebasannya juga menjadi kebebasan para pekerja kreatif di tanah air. Kebebasan hari ini biarlah menjadi kebebasan para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Yang pasti saya akan menghormati proses hukum. Hari ini akan saya kembali ke Karo dan besok saya akan tetap hadir di dalam persidangan untuk mendengar putusan dari majelis hakim. Sampai ketemu di Pengadilan Negeri Medan besok. Ada harapan untuk hasil besok vonis kok? Harapan sendiri dari pribadi kawasan? Yang pasti harapannya seperti yang kita harapkan semua adalah putusan bebas murni. Itu saja. Ya pemirsa, kita ke informasi yang juga ini viral baru-baru ini. Seorang kepala desa nyaris dikeroyok warga di Lamongan, Jawa Timur. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak 2020. Ratusan warga desa Blawi Rejo, Kecamatan Kedung Pring, Lamongan, Jawa Timur, menggeruduk kantor balai desa setempat. Sejumlah fasilitas desa menjadi sasaran kemarahan warga. Warga menagih janji kepala desa, Ali Rohman, untuk segera mundur dari jabatannya. Aksi ini dipicu oleh dugaan korupsi dana desa sejak tahun 2020 hingga 2026 dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Bahkan kepala desa nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas gabungan siap menenangkan massa yang emosi. Menurut warga, sebelumnya kepala desa telah berjanji akan mengembalikan dana dan mundur tepat pada tanggal 31 Maret 2026. Namun hingga batas waktu berakhir, janji tersebut tak kunjung tepati. Untuk tuntutan warga, 1, kepala desa Saudara Ali Rohman harus berhenti dari jabatannya. Nomor 2, dugaan korupsi mulai dari tahun 2020 sampai tahun sekarang 2026 harus dikembalikan ke rakyat. Warga pun melakukan penyegelan terhadap kantor balai desa hingga tuntutan mereka dipenuhi sepenuhnya. Dengan
Malang, Jawa Timur, Abdul Wahid melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung terkait kasus dugaan korupsi ion proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Suasana rumah Ono Surono di kawasan Jati Indah 4 Kelurahan Gemuruh, Kecamatan Batu Nunggal terlihat lengang usai digeledah KPK. Di halaman rumah hanya terlihat satu mobil dan satu sepeda motor yang terparkir. Sementara itu pihak DPD PDIP Jawa Barat menyebut pihaknya menghormati proses hukum yang ada dan saat ini sedang berlangsung di KPK. Namun demikian pihak pengacara Ono Surono menganggap penggeledahan tidak sesuai prosedur di mana penyidik KPK tidak dapat menunjukkan surat izin penggeledahan dari pengadilan. CCTV keluarga di dalam rumah ketika pada saat penggeledahan itu dimatikan. Nah, ini membuat kami bertanya-tanya, mengapa harus dimatikan CCTV itu? Apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. Nah, ini yang dalam KUHP baru saya kira itu sudah jelas tertera di pasal 114 ayat 1 itu harus menyertakan izin dari pengadilan negeri setempat. Ya, pemirsa, sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan penggeledahan rumah Ono Surono untuk menelusuri aliran dana terkait kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi, hari ini penyidik melakukan penggeledahan di rumah saudara ONS yang merupakan anggota DPRD Jawa Barat. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini.